Saya bawa kabar baik bagi saudara bahwa Tuhan kita ada dalam bisnis untuk memperbesar. Tuhan kita ada dalam bisnis untuk memperluas. Tuhan kita ada dalam bisnis untuk memperbanyak. Tuhan kita ada dalam bisnis untuk menggandakan. Dan Tuhan kita tidak dalam bisnis mengurangi apa yang ada padamu. Tuhan kita mau menambahi apa yang ada padamu, sehingga lebih lagi berganda. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara, dalam dunia ini setan membuat kita jadi kecil. Lihat Ayub yang besar, mau dijadikan kecil dan sudah dijadikan kecil oleh setan. Lihat Lot yang besar, dijadikan kecil oleh setan. Lihat Simpson yang besar, dijadikan kecil oleh setan. Pekerjaan setan membuat kita bertambah kecil, berkurang dan terus berkurang. Dalam segala perkara, setan memang pencuri, pembunuh dan pembinasa. Itu sebabnya jangan biarkan dia bekerja. Bagaimana cara setan bekerja? Setan bekerja melalui tipu dayanya. Dia tidak punya taji lagi, dia tidak punya taring lagi, dia tidak punya lagi cakar, dia tidak punya lagi gigi, dia tidak punya senjata. Semua sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, aku Tuhan akan melaksanakannya segera pada waktunya. Bagaimanakah Tuhan melaksanakannya? Kalau tadi setan bekerja melalui tipu dayanya, Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Come on. Zakaria 4 ayat 6 berkata, saudara, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi semua karena Roh Kudus Tuhan saja. Itu sebabnya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, itu yang memungkinkan, haleluya, itu yang memungkinkan pergandaan terjadi. Haleluya. Murid-murid berkata demikian. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, kami ingat bagaimana dahulu ketika ada 5 roti dan 2 ikan dan kemudian digandakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memuji Tuhan karena berkat yang dahulu. Kami ingat dahulu saudara-saudara ketika kami mau mati. Oh, luar biasa, kami ada badai. Kemudian Yesus berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Bukan itu beritanya. Beritanya begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku. Apa yang ada padaku. Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Oh, come on, haleluya. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan dipinjamkan kepadamu. Alkitab berkata dia tinggal di dalam engkau untuk selama-lamanya. Yesus berkata, aku pergi supaya dia boleh datang dan dia diam di dalam engkau untuk selama-lamanya. Itu sebabnya terima, tangkap. Haleluya. This is wonderful. Ini ajaib. Sehingga Petrus tidak berkhotbah. Apa ini semua, kata orang? Oh, dia tidak berkhotbah. Ini semua pengajaran Yesus ketika Yesus ada di bukit. Khotbah di bukit. Tapi dia berkata inilah penggenapan firman. Saudara, itu satu berita yang ajaib. Luar biasa. Dan sampai hari ini ketika gereja penuh dengan Roh Kudus, yang dikhotbahkannya bukan dahulu murid-murid begini, dahulu ketika Yesus ada, dahulu ketika Yesus ada di dunia banyak orang sembuh, tidak. Tetapi yang dikhotbahkan apa? Terima kuasa, sembuh, sehat kembali, diberkati, berganda. Haleluya, come on. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Roh Kudus itu diam di dalam saudara. Sekarang saya mohon aktifkan. Come on, haleluya. Jangan dimuseumkan. Yang suka cita katakan amin.
Bagaimana mengaktifkan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri? Alkitab mengatakan dengan memperkatakannya. Karena firman yang kembali kepada Tuhan tidak pernah kembali kosong, tetapi dia akan aktif mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup saudara. Kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberikan firman-Nya kepadamu? Dengan memperkatakannya. Bagaimana caramu mengembalikan firman pada Tuhan? Dengan memperkatakannya. Tuhan diaktifkan dengan memperkatakannya. Maka Roh Kudus juga diaktifkan dengan memperkatakannya. Haleluya. Saudara tahu saudara bahwa ketika datang Roh Kudus, dia datang dengan berupa lidah api. Ketika mereka menanti di ruang atas, maka turunlah. Maka yang pertama sekali terdengarlah deru angin yang kuat. Dan ketika deru itu datang, maka tiba-tiba diikuti dengan apa? Satu penglihatan. Pertama didengar, lalu dilihat. Ini khas daripada memang angin. Saudara lihat, kalau namanya angin mau datang, yang pertama sekali kita dengar derunya, lalu kita mulai lihat pohon-pohon, lihat pekerjaan angin. Yang kedua datang penglihatan. Roh Kudus mulai melihatkan dirinya, dan dia mau menunjukkan pekerjaannya. Lihat baik-baik apa yang dikatakan Elia kepada Ahab. Ahab, pelanai keretamu, karena aku sudah mendengar derunya datang. Sayang, ketika Tuhan bekerja, Tuhan tidak bekerja diam-diam. Dia bekerja dengan menderu. Haleluya. Karena Tuhan kita itu kuat, luar biasa. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menderu. Lalu datanglah, tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Nah saudara, kemudian dikatakan hinggap di atas mereka satu persatu. Setiap orang punya api masing-masing. Mengapa? Karena hidupmu berbeda. Karena perjuanganmu berbeda. Karena panggilanmu berbeda. Karena maksud Tuhan dalam hidupmu berbeda. Engkau tidak bisa dapatkan api saya. Engkau tidak minjam dan engkau tidak kongsi. Haleluya. Nah sekarang kenapa mesti lidah? Karena Tuhan mau lidah sorgawi terkoneksi dengan lidah badaniahmu. Kenapa bukan mata? Kenapa bukan telinga? Kenapa bukan kepala? Sederhana. Karena lidah sorgawi mau terkoneksi dengan lidahmu. Haleluya. Itu baru cocok. Dan setelah dia terkoneksi, maka hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Roh Kudus mau memberikan buahnya bagi saudara. Roh Kudus mau bekerja dan menggandakan hidup saudara. Oh, itu sebabnya ketika kita perlu banyak berbahasa roh. Mau banyak kuasa, banyak kiralaba syakara laba tandara laba sikara laba sande. Mau banyak damai sejahtera, banyak lakurayana laba syokora bayandara laba sande. Banyak berbahasa roh. Haleluya. Dan hidup yang paling indah adalah hidup penuh Roh Kudus. Banyak berbahasa roh. Aktifkan Tuhan yang ada dalam dirimu. Bagaimana caranya? Dengan berbahasa roh. Speak in tongue. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita tahu bagaimana setan bekerja, apa hasilnya, bagaimana Tuhan bekerja, apa hasil Tuhan bekerja dengan Roh Kudusnya. Itu sebabnya aktifkan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Sekarang saya mau berkata kepada saudara satu perkara lagi, yaitu apa? Bahwa semua Tuhan mulai dari kecil. Dan Tuhan panggil seseorang. Tuhan tidak peduli dari sebawa apapun dia, sedalam apapun dia. Tuhan tidak peduli semiskin apapun dia, sebodoh apapun dia. Tuhan bisa obahkan. Alangkah indahnya kalau kita gak bodoh-bodoh kali, gak miskin-miskin kali, gak jahat-jahat kali, dan kita tetap mau dipakai Tuhan. Jauh lebih indah lagi kalau saudara sudah diberkati dan saudara mau dipakai Tuhan. Jauh lebih indah lagi kalau saudara sudah ada diangkat Tuhan dan saudara menyerahkan diri untuk Tuhan. Saya berdoa keindahan-keindahan ini ada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Jangan kita mapas sekali jadi orang Kristen. Tuhan hanya memanggil orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Enggak. Tuhan panggil semua orang. Jawab panggilan Tuhan. Sambut panggilan Tuhan. Haleluya. Tuhan memanggil Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 16.
Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini, kekuatanmu ini, kekuatanmu ini. Apakah maksud Tuhan kekuatan dia sendiri? Bukan, kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ini kekuatanmu. Ini dan selamatkanlah orang Israel. Ini kekuatanmu. Oh, bukan yang lalu, itu bukan kekuatanmu. Bukan yang dulu kau punya, itu bukan kekuatanmu. Ini kekuatanmu. Kirabaya shandara labakura batakariande. Ini kekuatanmu. Haleluya. Itu berkatmu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, dengar, kekuatan saudara ini tidak bisa saudara terima seperti menerima benda. Iya, saya terima, Pak. Tapi saudara terima dengan iman, dan iman harus dilakukan. Itu sebabnya Gideon bingung. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Sudah ada kekuatan. Bukankah aku mengutus engkau? Selamatkan orang Israel. Karena dia tidak lihat. Semua iman tidak dapat dilihat. Dia bukti dari yang tidak kelihatan. Itu sebabnya dia berkata, aduh, aku yang paling kecil dari yang paling kecil. Lihat, Musa juga berkata hal yang sama. Kenapa? Karena memang saudara, yang menjadikannya kenyataan dalam hidup saudara adalah ketika engkau mengaktifkannya. Yang mengerti katakan haleluya. Sekarang ini saudara harus tahu ketika Tuhan berkata ini kekuatanmu, ini Roh Kudus. Marilah kita semua seperti Petrus dan murid-muridnya 120 orang itu. Mereka langsung berdiri, mereka langsung berkhotbah, mereka langsung praktekkan, mereka langsung berbahasa roh. Dan nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa dipanggil Tuhan datang, sesuatu jadi, pergandaan jadi. Oh, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gideon menerimanya. Maka saudara tahu ada pengangkatan. Dia menjadi hakim di Israel. Dan kemudian saudara, tentunya pengangkatan itu datang karena dia sambut panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan ada pengangkatan bagimu. Haleluya. Akan ada pengangkatan. Tidak mungkin saudara diangkat dalam pelayanan tapi hancur-hancuran dalam kehidupan. Tidak mungkin. Haleluya. Karena Tuhan itu adil. Nah, saudara, Tuhan memberikan kenaikan kepada Gideon. Dia sambut panggilan Tuhan. Dan Tuhan buktikan dia tidak pernah gagal. Saya berdoa, kalau Tuhan membuktikan pada Gideon, dia tidak pernah gagal. Maka Tuhan buktikan kepada Gideon yang satu ini juga. Kepada saudara. Kepada kita semua. Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Lihat baik-baik. Bahwa Tuhan selalu memperbesar yang kecil. Tuhan lihat yang kecil. Dan Tuhan tidak suka dia tetap kecil. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Betlehem bukan apa-apa, rumah rotinya gak ada apa-apa. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Tuhan punya jalan untuk memuliakan yang terhina. Engkau tidak perlu ngangkat-ngangkat diri sendiri, penuh Roh Kudus saja. Engkau tidak, haleluya. Engkau gak perlu bela-bela diri, penuh saja dengan Roh Kudus, haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Dan saya sedang sibuk memperbesar kerajaan sorga. Dengan apa? Dengan membakar hatimu. Dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tangkap Roh Kudus. Haleluya. Karena kalau api itu semakin besar, dia akan menyambar ke sana kemari. Kalau dia menyambar ke sana kemari, itu akan semakin besar. Kalau dia semakin besar, ada pergandaan. Kalau dia ada pergandaan, maka kita semua akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Penuhlah dengan api Tuhan. Kenapa? Karena api sifatnya naik ke atas. Pernahkah saudara lihat api turun ke bawah? Saudara balikkan lilin ke bawah, apinya tetap naik ke atas. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kata orang berkata selalu, kalau ada gedung yang kebakaran, lari ke bawah. Jangan lari ke atas. Kalau kau lari ke atas, api akan mengejar engkau. Lari ke bawah, api gak bisa ngejar. Nah, saudara tahu api itu sifatnya mengangkat. Itu sebabnya ada namanya balon gas, balon udara. Dibakar dia. Lalu kemudian karena dibakar, dia terangkat ke atas karena uap panas, hawa panas yang keluar daripada api itu.
Api sifatnya mengangkat. Tidak secara kebetulan Roh Kudus itu dilambangkan dengan api. Kenapa? Supaya setiap kali saudara oh, mulai terangkat. Semangat mulai terangkat. Jiwa mulai terangkat. Kekuatan mulai terangkat. Sukacita mulai terangkat. Kuasa mulai terangkat. Haleluya. Haleluya. So each time you feel down, setiap kali setan berkata engkau yang paling kecil di antara yang paling kecil di antara yang paling kecil, engkau bukan siapa-siapa, mulai kira maya satara laba kuria takara la basande. Oh, haleluya. Dan jangan berhenti. Saudara tahu orang membuat api. Amin. Sekarang ini yang enak. Sekarang enak. Dulu betul atau tidak? Betul atau tidak? Bisa setengah jam gak hidup. Tapi ketika dia hidup, itu bisa jadi api yang besar. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga prinsipnya tetap sama. Ketika saudara mau api itu hidup di dalam hatimu. Mungkin awalnya gak terasa, belum ada rasa. Udahlah, jangan udahlah. Lagi. Ya ratakara laba sandara laba kuriandara laba sande. Oh rababa ya shikara laba sande. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan sedang ada dalam bisnis memperbesar. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengapa perlu diurapi? Karena ada tempat yang disediakan Tuhan bagimu. Tuhan mengurapi Daud. Siapakah Daud? Daud adalah seorang gembala. Dia tidak punya kedudukan seperti abang-abangnya. Abang-abangnya punya kedudukan militer. Saudara, Daud tidak dianggap oleh bapaknya. Ketika diberitahukan pada Isai bahwa salah seorang anaknya akan menjadi raja, Isai dengan yakin meninggalkan Daud. Karena dia tidak pernah percaya kalau Daud bisa jadi raja. Dia memang mempersiapkan abang-abangnya untuk pada jalur untuk menjadi orang besar di Israel, untuk menjadi jenderal, untuk menggantikan Abner mungkin. Tetapi dia tidak pernah mempersiapkan Daud. Daud masuk Institut Alkitab Rema, dan kemudian dia diutus ke tiga derket saudara. Dan di sana dia mengembalakan, gembalanya, dombanya nggak banyak. Abangnya berkata 2-3 ekornya cuman. Nggak heran ketika ada satu beruang menangkap dombanya itu, langsung dikejarnya. Kenapa? Karena cuma sedikit dombanya. Samuel berkata, panggil dia. Dan ketika Daud datang, kemerah-merahan ia, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Apalagi yang lebih indah dalam hidup ini? Kalau kau nanti berdiri berdoa, lalu Tuhan berkata kepada malaikatnya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel hanya hamba Tuhan, malaikat itu pun hamba Tuhan. Dan hari ini saya mau dijadikan Tuhan hambanya. Dan Tuhan berkata pada saya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sudah 3 tahun lebih kita tidak ada pengurapan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tangkap pengurapan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, Daud tangkap pengurapan. Tidak langsung hidupnya berubah. Banyak orang berpikir ketika dia kira jatuh sebuah berubah. No. Dia ada terus dalam pengurapan. Pengurapan itu memang membawanya kembali untuk mengembalakan. Tapi sementara dia mengembalakan, sementara kau melakukan hari-harimu seperti biasa, Tuhan sedang membuka jalan bagimu. Tuhan sedang persiapkan jalan di padang gurun. Tuhan sedang mempersiapkan jalan di padang belantara. Kenapa? Karena kau tidak akan kau tidak akan tetap pada tempatmu lagi. Pengurapan membawa kau naik ke atas. Pengurapan membawa pergandaan, pertambahan, pertumbuhan. Haleluya. Tidak ada orang yang diurapi yang tetap sama bertahun-tahun. Karena kalau sungguh dia dipilih dan sungguh dia diurapi,
maka akan ada peningkatan. Saudara, di tempat ini Anda diurapi. Artinya apa? There is fire of God here. Ada api Roh Kudus di sini. Dan itu saya tidak berani mengambil apapun kemuliaan. Dan kalau saudara sadar, maka pakai api itu. Aktifkan dia, tangkap lebih banyak lagi. Tangkap. Oh, terima. Haleluya. Lalu Daud kembali. Sementara Tuhan membuka jalan, Tuhan persiapkan Daud juga. Dengar baik-baik. Tuhan persiapkan Daud. Sehingga apa? Sehingga dia punya pemikiran yang berbeda. Orang takut pada beruang, dia ngejar beruang. Orang takut pada singa, dia kejar singa. Saudara, dan hal ini saudara adalah satu hal yang membuat dia ke depannya dipakai Tuhan luar biasa. Pemikiranmu akan berbeda dengan orang dunia. Apa yang ditakuti orang dunia, itu tidak kau takuti. Apa yang menghentikan orang dunia, itu tidak menghentikanmu. Itulah dia pekerjaan pengurapan. Dan itu akan menjadi kesaksianmu yang meyakinkan orang-orang. Engkau masih muda. Dia itu dari kemarin-kemarin, dari sejak kecilnya dia sudah berperang. Engkau apa yang bisa kau buat? Hambamu ini gembala. Dan kalau ada satu ekor singa menangkap dombaku, ku kejar dia. Ku tangkap jenggotnya. Sayang, itu kesaksianmu. Kalau ada orang kerasukan, ku pegang dia. Lalu ku katakan dalam nama Yesus. Lalu gimana bang? Ya ku bilang dalam nama Yesus. Dilawannya bang? Dilawannya lah. Jadi gimana bang? Aku gak mau nyerah. Keluar kau, saya katakan. Apa katanya bang? Gak mau. Itu kesaksianmu yang mengerti, katakan haleluya. Dulu itu kesaksian saya. Sekarang saya sudah berubah. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Tapi satu perkara yang pasti sayang, pengurapan itu menggandakan engkau. Dan orang bisa lihat. Orang bisa lihat. Hidupmu gak terus-terusan sama. Ini gereja yang diurapi. Saudara adalah gereja yang diurapi. Come on. Ya sukacita katakan haleluya. Nah, saudara, ada banyak Eliab-Eliab yang mau memutus jalanmu. Jangan biarkan, maju terus. Dan setiap Goliat yang datang, bagi orang yang diurapi itu adalah jalan yang dibukakan Tuhan. Covid ini adalah jalan yang dibukakan Tuhan. Tantangan-tantangan ini adalah jalan yang dibukakan Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, ada orang mengadukan kita ke polisi, sekarang kita punya teman polisi tambah. Ada orang yang mengadukan kita ke Kemenak, sekarang kita punya teman di Kemenak Jakarta juga tambah. Ada jalan yang dibukakan Tuhan. Apa yang ditujukan kepadamu sebagai satu kejahatan, Tuhan putar balik menjadi satu kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau tidak bisa menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Memang itu janji Tuhan. Kenapa? Karena dia panas. Panas kenapa? Panas oleh api Roh Kudus. Tidak ada setan yang bisa menjamahnya. Kalau memang setan bisa jamah saya sudah lama mati. Tuhan Yesus baik. Dan ini yang saya bawakan pada kita semuanya, karena engkau juga dipilih. Bukan hanya Bapak Gembalamu ini dipilih, tapi saudara juga dipilih. Maka ayo kita penuh Roh Kudus, haleluya. Lihat, perkataan Daud berbeda, pikirannya berbeda. Orang lari menghadapi singa, orang lari daripada menghindari singa, dia lari menghadapi singa. Pikirannya beda, perkataannya pun beda. Haleluya. Perbuatannya pun berbeda. Orang lihat Goliat lari. Ketika Goliat mendatangi dia, dia malah berlari mendapatkan Goliat. Yang diberkati hari ini katakan saya. Saya berdoa Tuhan tunjukkan pengalaman seperti itu juga pada saya cerita ini tidak ada sedikit pun untuk saya. Saudara lihat itu Tuhan. Dan Tuhan yang sama hari ini mau turun dengan apinya. Tangkap, 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 tangkap. Terima, terima, terima.
Bahasa roh, haleluya. Rindukan. Perkara besar akan jadi. Tuhan pakai saudara lebih lagi. Saya bukan ada istimewanya sehingga Tuhan pakai, tidak. Semua kita istimewa di hadapan Tuhan. Hanya satu, you are the only one. Cuma satu unik dan Tuhan pakai dengan cara sendiri. Saya berdoa sampailah saudara kepada cara Tuhan itu. Sehingga kita jadi gereja yang menolong dan mempermuliakan Tuhan. Menolong orang lain dan memuliakan Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Jadilah dalam nama Yesus. Yang kecil akan jadi besar. Yang lemah akan jadi kuat. Tuhan akan mengerjakannya segera. Pada waktunya. Kiranya bulan ini adalah waktunya Tuhan. Tahun ini adalah waktunya Tuhan. 10 tahun ini adalah waktunya Tuhan. Jadilah, 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 jadilah. Ayo kita bangkit berdiri semuanya sama-sama.